Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema menikmati kesendirian hingga mantan kembali. Ya, saya pengen mengucapkan salam dulu ya untuk seluruhnya, baik yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia ya, juga teman-teman adik-adikku sekalian di Malaysia, di Singapura, di Thailand, kemudian di Timor Leste ya, juga di Taiwan, di Jeddah, di mana-mana ya. Semoga tetap istiqomah dan semoga tetap semangat menjalani hari-hari di masa pandemi ini ya, dan semoga pandeminya segera terkendali sehingga kita bisa kembali beraktivitas ya, dengan seperti apa yang kita harapkan ya. Tidak bosan-bosan setiap hari kita berdoa dan memohon kepada Allah agar pandemi COVID-19 ini segera reda ya. Nah, jadi ya, kita masuk ke topik sekarang, bahwa yang namanya perpisahan itu ya, kita sudah mengupayakan agar dia bisa kembali, tetapi realita kenyataan mengatakan bahwa dia belum kembali atau dia masih bersama-sama dengan orang lain. Itu realita kenyataan yang harus kita terima dengan berbesar hati. Walaupun di sisi kita ada seluruh kenangan tentang dia, tetapi dia kan tidak sedang berusaha mengenang kita. Walaupun di sisi kita ya ada begitu banyak barang-barang yang memiliki sejarah kesan bersama-sama dia. Mungkin barang pemberian dari dia, ada begitu banyak foto-foto ya, video-video kenangan antara kita dan dia. Tetapi bahwa realitasnya kita hanya bersama dengan kenangannya, sementara dia sendiri sekarang entah di mana atau sedang bersama dengan orang lain ya. Nah, jadi sesungguhnya ya, ini juga perlu digarisbawahi ya. Ketika orang nih ada yang punya hobi ya, gonta-ganti nomor handphone, gonta-ganti nomor akun WhatsApp ya. Ini sebenarnya hobi yang harus diluruskan ya, karena sangat mungkin kan mantan ingin kembali tetapi tidak bisa melakukan komunikasi karena nomor-nomor yang terhubung langsung dengan kita ya, ternyata sudah berubah semua. Itu juga mungkin saja terjadi ya. Nah, tetapi kalau kita tidak melakukan pergeseran atau perubahan tadi dan memang sama sekali tidak ada komunikasi dari dia ya, dan kita terus berada di dalam masa-masa penantian, maka yang harus dilakukan sekarang adalah memahami realitas ya, kenyataan bahwa dia belum tergerak untuk kembali kepada kita. Sebenarnya mengejar mantan ya, itu adalah mengejar sesuatu yang semu kan.
Kita ini semu biasanya kita kejar, tetapi yang kekal tidak kita kejar. Yang fana ingin kita miliki. Ya, padahal yang namanya sesuatu yang fana, cepat atau lambat itu akan hilang, akan sirna. Sementara yang kekal dan yang abadi kita lupakan begitu saja. Nah, maka masa ketika kita menanti ini, jadi perpisahan itu selalu membuka dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang kita harapkan dan impikan dan kita tunggu-tunggu adalah dia bisa kembali kepada kita, ya. Tetapi juga akan selalu ada kemungkinan yang kedua, bahwa dia tidak akan pernah kembali kepada kita, ya. Nah, maka masa penantian sampai kita bisa melihat ke depan nanti, ya. Karena biar bagaimanapun misteri masa depan itu akan terlihat realitasnya saat orang sudah menjalaninya. Ya, orang bisa melakukan berbagai analisa. Orang boleh melakukan berbagai prediksi-prediksi. Ya, misal prediksi perekonomian 10 tahun yang akan datang. Ya, pembangunan teknologi komunikasi 10 tahun yang akan datang kira-kira akan seperti ini. Tetapi kenyataannya seperti apa? Ya tunggu 10 tahun lagi baru akan kita lihat. Ya. Nah, bisa jadi prediksi itu mewujud menjadi kenyataan. Tetapi bisa jadi apa yang diprediksikan itu akan gagal, ya. Seperti halnya orang memprediksikan cuaca tuh. Sudah dilihat dengan alat, awannya banyak, diprediksi di tempat tersebut akan turun hujan. Jika Allah berkehendak, maka hujannya turun. Tetapi jika Allah tidak berkehendak hujan turun di sana, bisa saja awannya diperintahkan bergeser ke tempat lain, sehingga sebuah tempat yang sudah diprediksikan akan turun hujan, ternyata panas atau tidak hujan sama sekali. Di tempat yang tidak diprediksikan akan turun hujan, malah hujannya turun dengan derasnya. Artinya apa? Segala sesuatunya akan kembali kepada kehendak Allah. Nah, jadi menjalani kesendirian itu semua orang harus belajar, ya. Semuanya harus dipelajari. Dan ada fase atau masa transisi ketika orang mulai beradaptasi dari satu keadaan ke keadaan yang baru. Orang pindah rumah saja, itu mungkin 1 minggu pertama di rumah yang baru, tidurnya belum nyenyak. Dia harus belajar beradaptasi terlebih dahulu, ya. Orang pindah dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang baru, itu mungkin minggu-minggu awal masih belum merasa nyaman. Dia butuh beradaptasi, ya, butuh mengenali lingkungan, butuh memahami karakter teman-teman kerjanya sampai kemudian dia bisa merasa nyaman kembali, ya. Nah, kemarin bersama mantan, sekarang kondisinya sendirian. Tentu tidak enak banget. Jadi fase transisi itu selalu menjadi fase yang tidak nyaman, ya. Tetapi semuanya insya Allah bisa dilampaui kalau orang mau belajar. Belajar menerima realita tadi, ya. Kemudian mau tidak mau, suka tidak suka, toh kehidupan harus terus berjalan. Apa yang ada pada diri kita pada saat ini
ya harus belajar untuk kita nikmati. Ya, nah, maka seperti yang saya katakan di awal tadi ya, sekarang kita mau mengejar yang fana, mantan itu tadi. Ya, yang namanya cinta pun suatu saat itu akan sirna. Ya, jadi energinya mungkin masih ada, tetapi seiring perjalanan waktu, manusianya kan satu persatu akan menua dan kemudian menjadi tidak ada, dan kisah cintanya hanya tinggal menjadi kenangan saja. Ya, nah, kenapa kemudian kita mengejar sesuatu yang fana, bisa menginvestasikan energi, waktu, pikiran yang sedemikian besarnya, sementara mengejar yang kekal, yang abadi di sisi Allah, justru kita lupakan. Kalau yang kita kejar sekarang adalah keabadian di sisi Allah, maka sangat mungkin apapun yang berkaitan dengan keduniaan, kefanaan tadi, itu akan kembali kepada kita. Tetapi jangan menjadikan yang fana itu sebagai tujuan hidup, tetapi jadikan yang kekal dan abadi itu sebagai tujuan hidup. Itu cara yang terbaik untuk mengisi kesendirian hidup tanpa kehadiran mantan. Ya, nah, maka ada sebuah ayat yang sangat indah sebagai nasihat bagi kita semua. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baki wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi apa yang di sisi kita itu pasti akan sirna, tetapi apapun yang berada di sisi Allah itu akan kekal. Karena itu, tempatkan diri kita di sisi Allah agar hidup kita di dunia tidak sia-sia. Hidup kita di dunia ini menjadi modal bagi kita untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.